ketika ada krisis moral atau sesuatu yang tidak baik, kita netral pada sesuatu yang tidak baik, atau kita netral pada krisis amoral, kita bagian dari amoral itu. Ya. Harus kejar, saya harus tanda tangan, dan bila perlu, ikut hak angket. Kita bongkar bersama-sama. Wah, mantap. Semua partai politik pendukung 3 paslon, masuk aja hak angket. Semua, supaya terbongkar. Yang paling saya melihat dari quick count, sampai sekarang belum pernah mereka mengatakan sumber uangnya dari mana, pembiayanya. Harusnya diungkap dong. Quick count ini, sumber dana pembiayai perusahaan saya adalah kantong saya. Iya kan? Bisa saja, nggak apa-apa. Tunjukkan saja sumber dananya, transfernya. Sumber pendanaan itu menjadi suatu hal yang perlu kita perhatikan. Prabowo pada 2019, coba dicek dulu, mengatakan bahwa surveyor itu tergantung yang bayar, katanya kan? Ya. Andai Prabowo Gibran, tapi memang masih bergulir semua, masih banyak potensi terjadi 2 putaran apapun. Harapan abang ada? Baik, ini pertanyaan bagus sekali nih. Ini pertanyaan wartawan yang senior ini. Saya sampai berpikir saya untuk menjawabnya. Jadi saya selalu berpendapat peluang 2 putaran masih ada. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV. Wah, Bang Arif. Siap. Ya, Waduh. ini ya, dan narasumber kali ini Kita panggil ini dokter. dokter Dia ya. lagi viral. Iya, lagi viral ya. Langsung aja kita perkenalkan. Aduh. Bang Emrus Sioming, komunikolog Indonesia. Baik, Halo, terima Bang. kasih. Halo. Selamat datang di Keadilan TV. Betul, terima kasih atas undangannya juga. Sama-sama, Bang. Sehat, Bang? Bang sehat, Bang Jerry. sehat. Iya. Sama Bang Arif. Ya. Jadi kita panggil Bang Dokter atau Bang Emrus nih. Bang Emrus lah. Dokter itu kan di kampus itu. Komunikolog Indonesia. Iya. Apa sih itu, Bang? Adalah ilmuwan komunikasi, sama dengan sosiolog, ilmuwan Oke. sosiologi. Iya. Oke. Psikologi atau psikolog, ilmuwan psikologi. Komunikasi, ilmuwan komunikasi itu as a science. Oh. Jadi ilmuwan komunikasi, komunikolog. Memang belum terbiasa diucapkan di Indonesia. Ya. Saya orang pertama melahirkan konsep itu di ruang publik. Ya. Di ruang publik. Saya nggak tahu di ruang lain gitu ya. Oh, siap. Dan sekarang sudah ada komunitasnya. Komunikolog kita itu. Jadi oke. berbagai dosen komunikasi yang dari seluruh Indonesia, yaitu juga di dalamnya ada Effendi Ghazali dalam komunitas kita tersebut. Nama komunitasnya apa, Bang? Komunikolog Indonesia kan? Komunikolog Indonesia. Oh. Kita sekarang ini juga melakukan pengkajian, Oke. pengamatan terhadap proses pemilihan umum kita. Ya. Jadi kita saling WA satu dengan yang lain, bagaimana analisis yang dilakukan terhadap suatu fenomena Ya. komunikasi politik yang terkait dengan kepemiluan kita 2024. Jadi menarik. masing-masing kita memberikan pandangan, lalu ada yang mau suatu pandangan bersama. Tetapi kami sebagai komunikolog bisa saja kami berbeda pilihan. Ya. Tetapi as a science sebagai akademisi, Ya. kami akan berada di posisi yang objektif secara saintifik. Tapi pilihan kami bisa berbeda, karena itu hati nurani masing-masing. Kami tidak mau menggiring teman lain kepada salah satu paslon lainnya. Itu kemerdekaan masing-masing. Iya, Demikian. iya, Menarik, iya. Bang Arif. Ini menarik. Kajiannya harus kita korek-korek di podcast ini. Jadi ini pertanyaan pertama, Bang, karena tadi Ya. Abang udah menyinggung soal pemilihan umum ya. Kita akan singgung ini secara quick count Pak Prabowo sudah menang, Bang. Baik. Ya kan? Pak Ganjar, Pak Anies kalah lah gitu dari segi quick count. Emang yang paling bagus komunikasi Pak Prabowo ya, Bang? Saya kira perlu kita analisis gitu ya, mana yang paling baik. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks perdebatan kemarin, yang menguasai panggung siapa? Ya Ganjar. Sorry, harus kita katakan itu, gitu ya. Nah, dengan tentu kita melihat bagaimana Ganjar menyampaikan, kalau kita pakai teorinya Plato, yaitu ethos, logos, pathos, dia kuasai itu semua. Gitu, yaitu yang logikalnya, baru bagaimana memikat emosi, baru kemudian bagaimana menarik attention effect daripada pemirsa, dan kemudian program-programnya kalau kita mau jujur jauh lebih baik. Kenapa? Karena perubahan suatu masyarakat itu adalah pendidikan, bukan kasih makan begitu. Kita harus jujur juga mengatakan itu, walaupun sudah selesai pemilu gitu ya. Iya. Jadi karena dengan pendidikan itu kan itu salah satu yang ditawarkan, satu sarjana dari satu keluarga miskin. Sorry, mungkin saya tidak tahu
Jerry ini dari keluarga miskin atau tidak. Ya. Saya sebagai salah satu contoh perubahan sosial yang saya alami karena saya sekolah. Andai kan saya tidak sekolah, saya pasti terus megang pacul dengan pertanian yang sangat konvensional, gitu kan? Jadi pendidikan adalah suatu perubahan sosial. Nah, dari sudut itu semua, saya pikir Ganjar lah lebih menguasai dari sudut katakanlah keterampilan, retorikanya dan lain-lain sebagainya. Kedua calon kemarin kan berdebat juga yang tidak produktif, gitu ya. Ada tiba-tiba dari 01 menanyakan katakanlah jumlah hektar tanah yang dimiliki daripada si 02 kan begitu yang boleh dikatakan di luar tema sehingga Ganjar mengatakan jadi nggak enak saya melihat teman-teman saya ini kan begitu kan. Jadi kalau pertanyaan itu adalah bahwa mana yang terbaik di dalam konteks komunikasi dari sudut katakanlah komunikator daya tarik saya kira Ganjar, dari segi konten Ganjar, dari sudut katakanlah bagaimana meyakinkan publik ya Ganjar. Nah pertanyaan, walaupun kita pakai quick count misalnya sebagai landasannya, walaupun saya masih perlu dalamin itu, nanti kita bisa bahas itu. Saya kira bahwa ada apa dengan kemenangan itu, kan itu pertanyaan kritikal kita. Karena kita tahu persis bahwa memang ada pemberian katakanlah itu bansos yang secara jor-joran dilakukan gitu ya. Boleh jadi itu sesuai dengan keputusan atau peraturan pemerintah. Tetapi kalau kita mau kritikal gitu ya, bahwa bukankah ada pembagian di pinggir jalan? Ya bansos itu kan ada kan? Ada kan? Teman-teman istana, Bang. Ya, abang lah yang bilang bukan saya toh. Artinya wartawan pasti melakukan peliputan itu. Nah, kalau saya naik motor dianggap ekonomi lemah, bisa dapat saya kan? Padahal bansos itu harus tetap sasaran menurut undang-undang. Nggak boleh diberikan kepada yang tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana tahu kita orang yang lewat di situ adalah orang yang tepat? Maka oleh karena itu data statistik, data yang bansos yang mendapat itulah yang sudah ada. Jangan orang yang lewat. Kalau itu bansos dari APBN loh. Tapi kalau bansos dari kantong Bapak Presiden, hak dia dong mau dibagi ke saya boleh. Orang kan dari duit dia sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau itu dari bansos APBN harus tepat sasaran sesuai dengan peraturan atau undang. Oleh karena itulah Ganjar kemarin kan mengatakan bahwa KTP Sakti. KTP Sakti adalah single identity. Single identity berarti dari situ kita tahu siapa yang mendapat apa atau mendapat hak dan lain-lain. Tepat sasaran tadi Bang ya. Betul, sehingga tepat sasaran. Lihat saja nanti kalau misalnya katakanlah KTP yang sakti itu, tapi saya yang tidak terpilih gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa saja siapapun pemenangnya nanti. Tapi saya melihat bahwa tidak terpilih maksud saya tidak dari segi quick count ya. Tetap terpilih dong jumlahnya, tapi segi quick count 02 yang meraih suara. Tetapi masih kita pertanyakan loh, biarkan aja real count nanti yang sesungguhnya tentu dengan pengawalan. Ya kita kawal aja formulir C1 sampai kepada perhitungan secara berjenjang sekarang. Sampai perhitungan real count gitu ya. Di mana kita lihat ada permasalahan di bidang Sirekap. Gitu ya. Jadi biarkan lalu berlangsung, kita amati, kita kawal sehingga nanti siapa yang menjadi pemenangnya. Jadi saya selalu berpendapat peluang 2 putaran masih ada. Peluang 2 putaran masih ada. Masih ada. Kenapa? Sederhana untuk menjawabnya. Quick count mereka kan hanya dapat data jumlah yang ada di TPS. Artinya sangat valid 100 sekian, 200 sekian atau katakan 30 sekian atau 40 sekian misalnya kan. Angka yang mereka kumpulkan berdasarkan sampling mereka. Tapi proses dari pemilihan itu sampai ke angka setiap TPS kan who knows? Siapa yang tahu bahwa itu sudah jujur dan adil? Gitu ya. Ada sesuatu kemungkinan di situ. Gitu ya. Dari sudut angka gitu ya, dengan asumsi bahwa proses bagus, berarti quick count bisa kita buat jadi pedoman. Tetapi kalau kita pakai quick count untuk pemilihan presiden, kita juga harus kalau dengan asumsi metodologinya benar, baru kemudian proses menjadi angka itu juga benar, artinya tidak ada katakanlah kecurangan, prosesnya loh, proses sebelum masuk angka itu harusnya kita konsekuensi juga bahwa quick count berlaku untuk presiden misalnya dengan proses itu, karena itu saintifik. Saya bisa terima itu dengan catatan yang saya sebut tadi. Harusnya juga berlaku kepada quick count kepada partai. Jangan sampai tiba-tiba partai nanti masuk lolos 4%,
salah satu partai misalnya PSI bang. saya nggak mau sebut lah. Teman-teman wartawan aja lah yang nyambut itulah. Karena Gitu kan. memang biasa keceplosan di sini, Nggak Bang. apa-apa keceplosan. Saya tahu lah. Nah, jadi jangan misalnya coba cek dulu quick count-nya dia. Ya. Berapa persen dia? Tapi kalau tiba-tiba tidak mencapai angka itu, tiba-tiba mencapai angka itu, something lagi kan pertanyaan kritikal kita. Artinya apa? Di quick count kita dengan asumsi tadi kita bisa terima. Artinya diterima oleh para pihak. Tapi di partai bisa dengan tidak quick count. Ya. Kan aneh juga. Ya. Nah, tentu dengan catatan proses gitu ya. Jadi oleh karena itu saya pikir masih perlu kita kaji metodologi. Yang paling saya melihat dari quick count, sampai sekarang belum pernah mereka mengatakan sumber uangnya dari mana, pembiayanya. Harusnya diungkap dong. Saya melakukan survei ini, gitu kan? Saya melakukan survei ini tentang, atau katakanlah quick count ini, sumber dana pembiayai perusahaan saya adalah kantong saya. Iya kan? Bisa saja nggak apa-apa, tunjukkan saja sumber dananya, transfernya. Kenapa? Survei itu kan saintifik. Iya kan? Pendanaan juga harus saintifik karena itu bukan politis. Ya. Buka saja. Tapi sampai sekarang kan nggak terbuka. Angka-angka itu ada lagi yang menarik loh bang. Tapi mereka kan terbuka di komunitas ya bang, di Persepi itu bang. Di komunitas mereka, urusan mereka itu. Tapi kan yang penting bagi kita hasilnya kan dipublikasikan kepada publik. Ya. Harusnya ke publik terbuka dong. Kalau di komunitas mereka, internal mereka. Sama halnya misalnya. Kalau di urusan keluarga saya nggak perlu saya ketahui urusan keluarga saya. Ya. Tapi kalau perilaku saya dalam konteks publik, saya harus kemukakan semua. Jangan sebagian ke publik saya jelaskan, sebagian lagi saya tidak jelaskan. Ya. Itu kan boleh dikatakan dalam tanda kutip manipulasi persepsi publik itu. Buka saja, buka semua karena saintifik loh. Saintifik tidak ada yang ditakutkan. Kalau memang itu benar-benar, sampaikan saja sumber pendanaan. Karena kenapa? Sumber pendanaan itu menjadi suatu hal yang perlu kita perhatikan. Prabowo pada 2019 coba dicek dulu mengatakan bahwa surveyor itu tergantung yang bayar katanya kan. Ya. Ketika aja langsung itu. Ya. Prabowo survei siapa yang bayar? Tergantung yang bayar. Keluar itu. Iya. 2024 ini berarti kira-kira siapa yang bayar, Bang? Nah, Lembaga survei ini. makanya saya Perlu bilang. dibuka tadi. Makanya saya bilang, mereka kita minta untuk terbuka rupiahnya itu gitu kan. Begini ada suatu surveyor dan saya sudah berdebat itu dengan pelaku surveinya di salah satu stasiun TV terkemuka di Indonesia. Ya. Yang di daerah sana tinggalnya itu daerah dekat-dekat Kuningan gitu kan, TV-nya kan. Debat dengan salah satu surveyor. Masa surveyor, abang-abang kan juga pernah kuliah, saya yakin lah. Iya kan? Misalnya, kalau kita survei adalah kita kecerdasan seseorang, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Kan ada 3 kecerdasan. Iya, Bang. Nah, kalau kita survei itu atau kita teliti itu tentang survei, layak nggak kita tanya orang lain? Misalnya, kecerdasan intelektual abang, saya tanya beliau. Itu salah sumber. Iya, betul. Harus abang yang saya tanya. Ya. Tapi menarik loh. Ada surveyor, wakil presiden disurvei, calon wakil presiden, surveyor itu yang diteliti masyarakat. Siapa yang lebih cerdas? Itu kan baru disampaikan ke publik. Disebut juga siapa pemenangnya itu udah terbayang lah kan? Agak absurd ya, Bang ya. Iya, jadi Standarnya nggak siapa ada ya. kawan itu yang mengatakan 3 periode lah pertama itu. Nanti kita cek, Bang. Abang pasti nggak mau sebut namanya ya. Langsung cari aja sahabat saya itu berdebat. Itu ketua satu putaran. Silakan Gerakan Ade. putaran. Nah inilah maksud saya. Ya. Saya bilang itu ke dia. Andaikan mahasiswa saya ini, saya keluarkan dari ruang kuliah itu saya bilang. Baru dia jawab kayak, untung aku nggak mahasiswa abang katanya kan. Iyalah, kok artinya bahwa boleh memang disurvei Ya. kecerdasan dari sumber lain. Tetapi dalam konteks saintifik, kita lihat variabelnya apa, sumber datanya yang paling pas siapa. Harus begitu dong. Iya. Jadi harus sumber, kalau kecerdasan, abang saya teliti, abang yang sewawancarai, abang yang pernahkah kita tes psikologi kan? Ya. Apa itu namanya IQ dan lain-lain sebagainya. psikotes. Abang psikotes yang kita kasih kuesioner gitu loh. Jadi bukan saya tanya dia cerdas atau tidak, Ya. itu salah sumber. Tapi bukan berarti boleh saja itu dilakukan, tetapi tidak pas. Oh. Nah, tidak pas. Misalnya contoh dalam suatu penelitian, bisa nggak diteliti hubungan antara jumlah rambut dengan katakanlah IQ? Boleh diteliti, boleh. Tapi logik nggak?
Ya. Nggak logik karena salah satu syarat ilmu pengetahuan empirikal Empirical. dapat diamati, tetapi juga harus ada unsur logik. Lama-lama nanti diukur lagi panjangnya ikat pinggang dengan indeks prestasi. Bisakah diteliti? Bisa. Setelah data itu bisa dianalisis? Bisa. Jawabnya ada hubungan atau tidak ada hubungan. Karena IQ bisa diukur, panjangnya ikat pinggang bisa diukur, tinggal korelasikan. Ya. Tapi logikalnya tidak ada. Ya. Nah, artinya syarat-syarat ilmu pengetahuan salah satu yang tidak boleh dinafikan adalah yang saya sebut, bukan disebut syarat ilmu pengetahuan, harus logik juga, masuk akal juga. Ya. Gitu kan? Mau saya kasih contoh lagi. Nalar, Abang nalar, waktu anak muda dulu bersama-sama. Masih muda aku, Bang, masih muda, Bang. Waktu anak muda belum menikah. Oh, belum menikah, siap. Jadi, kalau abang selalu bersama dengan satu wanita tertentu. Ya. Oke? Lalu wanita ini hamil. Boleh nggak saya katakan karena abang dia hamil? Nggak bisa. Cuman sama doang. Ya. Itu kan misleading kan itu. Ya. Nah, ada lagi misalnya contoh. Ini moral dalam suatu penelitian. Ya. Misalnya katakanlah ada penelitian di bawah aliran sutet, tegangan tinggi, Ya. disurvei masyarakat bahwa ada nggak pengaruh kepada kesehatan. Ya. Kan begitu kan? 80% mengatakan bahwa tidak ada pengaruh kepada kesehatan. Misalnya hasilnya Ya. ini. Lalu ada 20% berpengaruh. Baru apa kesimpulannya? Orang kan cenderung kesimpulannya apa? Mayoritas masyarakat tinggal di situ bahwa tidak berpengaruh kepada kesehatan, yaitu 80%. Ya. Nah, kalau kita bicara keberpihakan, kepentingan ilmu pengetahuan kepada manusia, kan itu kan Maka pilih 20. Iya, Ya. artinya bahwa ilmu pengetahuan kemanfaatan kepada manusia. Betul. Harusnya kesimpulannya adalah masih ada 20%. Gitu ya. Nah, sama halnya dengan hitung-hitungan quick count sekarang, gitu kan? Wah, itu kita ini oke, karena ada itu mengatakan bahwa katakanlah penyimpangan atau apa itu ada di semua di semua paslon misalnya. Ada pembicaraan itu sekarang seperti itu. Iya kan? Semua paslon. Jadi, artinya apa? Bahwa karena ada, ya udah, hentikan. Kan kira-kira begitu meta meaning kan? Tidak boleh. Kalau kita bicara moral, maka etika dan moral menjadi hal yang penting. Kita harus kejar siapa yang masih ada itu. Satu orang itu tidak boleh hilang. Oke. Tidak boleh dicurangi. Salah boleh. Penghitungan salah tidak ada manusia yang salah. Tetapi kalau dicurangi satu suara saja pun tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kan itu kan? Kan nanti kan di MK wah sekian persen ada batasnya kan? Sekian maka tidak bisa dilanjutkan karena sekian kecil. Padahal Bang, disitulah konsepnya. Bahwa satu suara tidak boleh diremehkan, tidak boleh diabaikan. Gitu ya, artinya karena dicurangi. Kalau salah hitung boleh dong. Namanya. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Tidak boleh. Karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap warga negara, Bang. Bukan setiap 2 orang, 3 orang, atau mayoritas minoritas. Tapi Gitu. Setiap warga negara, mau apapun agamanya, mau apapun sukunya, mau apapun profesinya, setiap suara rakyat. Jadi harus dilihat secara kualitatif. Gitu loh. Nah, ini nanti akan lihat, wah hanya sekian persen. Gitu kan? Jadi inilah padahal demokrasi kita, Bang, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menekankan demokrasi kualitas, demokrasi substansial. Nah, kalau kita demokrasi liberal, pas itu sekian berapa jumlahmu, terpilih kau. Oh, 60 sekian persen atau 50 sekian persen, 58% atau berapa lah itu kan. Lalu dianggap pemenang. Itu liberal itu. Jadi harus setiap suara itu harus kita perhatikan, kecuali salah hitung namanya manusia. Oke. Jadi Luar ini biasa. Bang. Demokrasi liberal tadi. Iya. Arahnya kalau MK pakai konsep kayak Abang bilang Betul. tadi. Kalau di undang-undang bukan MK lah, berarti merujuk kepada undang-undang. Nah, kalau merujuk kepada kuantitatif, gitu ya, jumlah yang masuk yang dianggap menyimpang hanya sekian. Ya nggak apa-apa, kan ada ukurannya kan gitu ya. Maka tidak dilanjutkan. Cek dulu deh. Nah, padahal satu suara nggak boleh. Saya pengen ngomong gini Bang. Kenapa tadi saya mengawali dengan pertanyaan siapa yang paling baik secara komunikasi? Abang bilang Pak Ganjar. Lalu ternyata di quick count Pak Ganjar kalah Bang, bahkan urutan ketiga. Maka pertanyaan selanjutnya, lantas apa yang membuat Pak Prabowo itu masuk leading tadi, selain memang survei misalkan siapa yang bayar dan sebagainya Bang? Saya kira teman-teman wartawan lah menjawab itu dengan melakukan investigative reporting kan. Tanya saja, misalnya
para pemilih itu. Kenapa dia memilih si A, si B, si C? Nggak usah lah kasus sebut nama calonnya. Gitu kan. Ada nggak karena stimuli daripada bansos? Ada nggak stimuli karena memang ada katakanlah apa itu namanya intervensi? Ada nggak karena kekuatan dari suatu aparat? Gitu kan. Itu perlu maka saya dorong justru teman-teman wartawan atau media melakukan investigasi ke lapangan. Kenapa sih begitu kan begitu? Atau memang dilakukan suatu penelitian. Artinya mau nggak misalnya contoh 3 paslon ini sepakat bergandeng tangan gitu loh. Karena apa? Kalau sudah ada kecurangan bang, katakanlah ke paslon A curangnya 5 misalnya, calon yang lain 1. Bukan berarti yang 1 ini sedikit curang itu dibiarkan, nggak boleh. Boleh juga, iya. Kita harus sama-sama. Justru yang saya dorong 3 paslon ini bersama-sama mengangkat indikasi kecurangan itu. Karena saya mengikuti media, masing-masing mengaku mendapat kecurangan juga. Nah, tapi ketika ada paslon mengatakan kami juga dicurangi, tapi dibiarkan walaupun jumlah berbeda, misalnya seperti itu, saya jawab secara filosofis. Begini, ketika ada krisis moral atau sesuatu yang tidak baik, kita netral pada sesuatu yang tidak baik, atau kita netral pada krisis amoral, kita bagian dari amoral itu. Jadi kita tidak boleh netral. Jadi kalau kita misalnya saya paslon yang kecurangannya sedikit, ada 1 atau 2 orang, saya harus kejar. Harus kejar, saya harus tanda tangan dan bila perlu, ikut hak angket. Kita bongkar bersama-sama. Wah mantap, semua partai politik pendukung 3 paslon, masuk aja angkat. Semua, supaya terbongkar. Kalaupun siapa yang boroknya lebih banyak, lebih kecil, silakan kita buka sama-sama. Bukankah kita berdasarkan Pancasila? Yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa mengajarkan kita apa? Katakan yang salah bila itu salah, katakan yang benar bila itu benar, sekalipun yang salah itu sedikit. Bicara kesalahan kan bukan kesalahan kuantitatif, harus berani seperti itu. Kedua, bahwa pemilu kita harus beradab. Jadi tidak boleh ada kecurangan. Kecurangan kan tidak beradab. Kenapa harus beradab? Sila kedua dari Pancasila mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada 2 konteks di situ. Kemanusiaan yang beradab, baru yang adil beradab. Adil juga tapi beradab. Nggak boleh kita adil tapi tidak beradab. Misalnya supaya adil, kita bagi-bagi sesuatu. Mohon maaf, tukar pasangan misalnya. Biar adil. Nggak bisa itu. Harus adil yang beradab. Paham maksud saya kan? Paham. Harus adil dan beradab. Harus kemanusiaan kita juga harus beradab. Jangan kebalikan daripada kebalikan daripada tidak beradab. Nggak sampai hati mulut saya mengatakan ini. Kebalikan daripada tidak beradab. Apa itu? Atau bagi-bagi kekuasaan bang. Atau bagi-bagi kekuasaan. Di situ persoalannya. Bahwa memang politik kita lebih cenderung politik pragmatis. Politik daripada transaksi kekuasaan. Lihat contoh sederhana. Begitu dia bergabung kepada pemerintah, yang kemarin dia mengkritik habis kawan itu selama 9 tahun yang masih muda itu, tiba-tiba udah mendukung. Wah, saya bangga lihat IKN. Waduh, postingan terakhir itu bang. IKN bang. Dia bilang, aku terharu atau apalah IKN. Istimewa ya konsepnya. Iya. Nah, itulah bukti bahwa transaksional, pragmatis. Maka demokrasi kita karena para elit politik kita memainkan ini adalah maka politik pragmatis boleh, politik prosedural bukan substansi. Bahkan Gus Dur mengatakan itulah politik seolah-olah. Bukan politik, demokrasi seolah-olah. Seolah-olah demokrasi gitu loh. Padahal tidak demokrasi. Cek bang, misalnya katakanlah keputusan etis di Mahkamah Konstitusi. Belum banyak orang membahas keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat itu boleh di bawah 40 tahun asal kepala daerah atau berpengalaman kepala daerah boleh menjadi calon presiden dan wakil presiden. Itu ditabrak apa? Belum banyak orang ini. Mohon disosialisasikan teman-teman media. Atau ini dipotong menjadi Twitter, sosial media, atau apapun namanya, Instagram. Begini, saya mau katakan. Bahwa keputusan itu adalah tidak atau bertentangan dengan sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa hanya kepala daerah yang di bawah 40 tahun boleh? Emang jurnalis nggak boleh? Ya kan? Apa dosen nggak boleh? Apakah supir online tidak boleh? Supir online cek bang, kalau kita supir mobilnya itu sarjana itu atau apa itu, kalau kita ngobrol,
lebih cerdas sih sama kita. Situasi politik sekarang, Bang. Kalau Abang Grab lebih kritis. Grab car atau bike car ya. Nah, itu ngomong dia, Bang. Jago dia. Kita jadi pelongok-pelongok juga dengarnya. Kenapa? Karena sumbernya penumpangnya berbeda-beda. Belajar juga. Iya, jadi artinya bahwa kok supir online tidak bisa. Tidak adil dia. Keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, bertentangan dengan apa? Dengan sila kelima dari Pancasila apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya keputusan boleh 40 tahun, di bawah 40 tahun semua profesi. Baru pas. Sehingga mereka putar nggak alasan, kalau orang nggak mau ini karena tidak mau pemimpin muda. Kan itu yang digiring. Yang persoalannya bukan di situ, ketidakadilannya. Harusnya boleh untuk semua profesi. Harusnya tambah itu. Bla bla semua profesi. Atau bla-bla biar lebih keren lagi. Semua warga Indonesia. Lebih keren lagi biar kita masuk yang profesi kepala daerah, jurnalis, dan dosen. Nah, masuk kita berdua. Setelah masuk profesi kita nggak protes pula lagi. Iya. Nah, di situ masalahnya. Nah, kemudian Bang, karena bertentangan dengan sila kelima ideologi. Kan ini dasar negara kita. Ya. Lalu, sila kelima dari Pancasila itu dimuat di pada alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Undang-Undang Dasar 45 konstitusi itu kan dari awal sampai akhir kan? Ya kan, mulai dari awal sampai penjelasan itu bagian daripada konstitusi kan? Nah, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa disusunlah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, seterusnya dan keadilan. Berarti yang ditabrak apa? Pancasila dan konstitusi pada pembukaan. Nah, ada orang bilang begini, pasal berapa di konstitusi yang ditabrak? Nggak ada pasalnya. Nah, dia sengaja tidak, bukan berarti dia tidak tahu kali ya, atau tidak tahu. Ya. Justru yang ditabrak yang paling mendasar. Fundamentalnya. Iya, fundamentalnya pembukaan. Karena pasal-pasal itu adalah penjabaran dari pembukaan. Ya. Undang-Undang Dasar. Jadi yang ditabrak pembukaan lebih substansi lagi. Ya. Jadi sorry, saya mengatakan kepada Mahkamah Konstitusi menabrak Pancasila, sila kelima dari Pancasila menabrak konstitusi pada pembukaan Undang Dasar. Karena di situ ada, maka disusunlah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan yaitu keadilan sosial bagi seluruh. Adilkah itu? Yang dibuat keputusan itu hanya kepala daerah? Alasan saya berikutnya, mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Bahwa untuk mencerdaskan kan, fungsi media kan mencerdaskan, pendidikan, to educate kan. Nah, bahwa keputusan yang dibuat hanya untuk kepala daerah, berpengalaman kepala daerah, itu sangat tidak adil, sangat tidak sesuai dengan konstitusi kita. Tapi sayang banyak orang tidak membicarakan itu. Saya tidak tahu apa sudah ada. Harusnya ini digulirkan ini. Biar bukan berarti berubahnya hasil pemilu atau tidak, bukan itu persoalan kita. Supaya masyarakat tahu. Tapi untung juga MK memutuskan paling tidak pelanggaran etik berat. Pelanggaran etik berat dan mencopot jabatan. Andaikan saya diangkat di situ sebagai Dewan Etika, saya yang tidak dipanggil saya kan, saya pecat itu semua itu karena konstitusi. Karena konstitusi, kalau nggak salah ada dissenting opinion kan, ada salah satu yang mengatakan dipecat kan, kalau nggak salah, coba cek dulu dari salah satu MK itu, kalau nggak salah dari kampung halaman kita itu, salah satu tokohnya itu, gitu kan. Nah, coba dibaca dulu lah. Jadi oleh karena itulah maka negara kita ini masih banyak yang harus kita perbaiki. Jadi perbaikan tentang kepemiluan kita tidak sekedar jumlah angka. Apalah artinya suatu jabatan per 5 tahun, gitu ya? Oke, silakan siapa menang. Tetapi secara kualitatif, apakah kepemiluan kita yang berlangsung saat ini sudah berkualitas? Itu yang paling penting. Demikian. Iya. Jadi memang pelajaran dari pemilu hari ini kita itu mencintai NKRI nomor sekian Bang. Yang penting cinta keluarga Bang. Makanya ada dibilang gitu kan, ada pamanku, ya kan? Dan muncul lagi mahkamah keluarga kan? Iya. Jadi secara konseptual saya bisa memahami. Yang tadi Abang cerita soal yang tadinya oposisi akhirnya masuk kabinet soal IKN, kan sama Bang. Itu persoalan keluarga aja Bang. Betul, keluarga. 9 tahun Bang. Iya kan, mengkritik IKN, mengkritik food dan sebagainya. Hari ini masuk kabinet Bang. Iya kan? Ke IKN pula. Iya kan? Enggak ada tuh, semua baik-baik aja Bang. Iya, di situ. Makanya demokrasi pura-pura atau pura-pura. Seolah-olah. Iya. Kenapa saya mengatakan itu demokrasi seolah-olah kan gitu? Harusnya yang baik itu ketika suatu pemilu kalah, misalnya, itu harus oposisi.
Tidak ada alasan misalnya kata wah demi persatuan kebersamaan. Bukan di situ. Emang oposisi nggak kebersamaan. Ya. Oposisi itu kan kita sudah sepakat kita negara demokrasi. Sebagai demokrasi secara saintifik harus ada di oposisi. Harus ada oposisi. Dulu saya berpendapat bahwa oposisi itu bisa satu partai karena ada sosial media. Yang the power of social media. Ya. Tapi sekarang kita mempertanyakan sosial media. Sehingga pemikiran saya berubah. Yaitu apa? Harusnya jumlah yang mendukung pemerintah di DPR harus sama kursinya atau mendekati sama dengan yang ada di oposisi. Jangan di pusat pemerintah banyak di situ kursinya, gitu kan? Kenapa saya berubah pandangan itu? Kan begitu. Dulu kan konvensionalnya dulu harus seimbang sebelum ada sosial media. Begitu ada sosial media, saya bilang sosial media cukup oposisi satu partai di backup oleh sosial media. Ternyata sosial media bisa nggak dikendalikan oleh konglomerat kapitalis? Bisa bang. Sangat bisa. Saya misalnya bisa nggak mengendalikan 10 sosial media? Bisa bang. Saya buat itu berantam. Ya. Sosial media gue menangkan yang ini. Seolah-olah lagi. Ya. Baru kemudian saya konglomerat. Coba telitilah teman-teman wartawan investigasi ada di Indonesia itu bang? Makanya ke investigasi reporter. Misalnya contoh sebelum saya sampaikan udah langsung debak aja. Nah begini, saya konglomerat ini. Ya. Secara hipotetis dulu saya sebut. Ya. Saya sewa atau saya bangun gedung 10 lantai. Setiap lantai ada 100 komputer. Ya. Kali 10. Gitu kan? Berapa? 1.000 ya? Ya. Anggaplah 1.000. Bisa lebih dari situ. Baru kemudian setiap orang di depannya komputer. Satu komputer, satu orang bisa nggak mengendalikan katakanlah 100 sosial media. Ya. Jadi nggak di sini lagi, di handphone. Ya, di computerize. 100. Nah, baru kerjanya shift-shiftan. 3 shift. Besok. Gitu kan? Mereka sudah tahu akun masing-masing setiap di komputer kan? Ya. Nah, lalu mereka berdialektika seperti itu. Boleh nggak digiring opini bahwa seolah-olah ini yang baik, seolah-olah ini yang apa? Artinya sosial media juga telah dikendalikan oleh kekuatan politik. Padahal sosial media awalnya lahir sebagai antitesis daripada kekuasaan dominasi daripada mainstream media, majalah, radio, surat kabar. Muncul sosial media sebagai antitesis. Ternyata enggak juga sosial media sekarang bisa dikendalikan. Maka nggak usah heran, buzzer ada kan? Bisa nggak? Coba diinvestigasi dulu. Boleh nggak didekati suatu kekuatan politik tertentu? Buzzer. Berapa kontraknya? Dalam konteks ini kontrol Dewan Pers di mana bang? Menurut abang? Nah, apakah itu sudah bagian daripada pers? Sudah menurut undang-undang kita? Kan itu persoalannya. Apakah, persoalannya kalau masuk itu ke Dewan Pers, orang kan bilang, kau atur-atur kami, ini milik masyarakat. Dialektika lagi. Kalau tidak diatur, ya begini, maka bisa digunakan oleh kekuatan tertentu gitu loh. Ya, kekuatan tertentu berdialektika sedemikian. Maka oleh karena itu, jangan percaya mutlak kepada sosial media. Kita harus kritis melihatnya. Maka seketika ada di sosial media, kata kuncinya ketik ke majalah Keadilan. Keadilan ya majalah kita di sini ya. Atau Keadilan TV. Ketik lagi ke situ, muncul nggak? Jadi oleh karena itu, media mainstream yang profesional tetap dibutuhkan sebagai tempat untuk mengkonfirmasi daripada yang ada sosial media. Karena sosial media kita tahu lah kan, apa yang di kepalanya itu dikeluarkan, terserah dia peliputnya, dia editingnya, dia kameramennya, entah apalah keluarlah di situ kan. Belum lagi dikendalikan dengan komputer sekian atau robot atau mesin dan lain-lain. Jadi oleh karena itu saya mengatakan itu kita ini dalam keadaan suatu fenomena komunikasi yang menurut saya belum pada kematangan komunikasi. Kan ada kematangan psikologis, ada kematangan psikologis, ada kematangan intelektual, dan kita Indonesia belum ada kematangan komunikasi. Karena kita akan memanfaatkan semua hal, maka terutama komunikasi politik, dia menerapkan konsep Machiavellian, yaitu menghalalkan semua cara untuk memperoleh kekuasaan. Bukankah itu terjadi di Indonesia? Bukankah misalnya perlu diteliti loh, perlu diselidiki. Ini hanya saya menawarkan saja. Jangan-jangan angka itu sudah di-set sebelum masuk kotak suara kan? Ya udah segitu angkanya. Coba dilakukan investigasi dulu gitu kan? Atau tanya Roy Suryo gitu kan? Tanya dulu Roy Suryo sebagai pakar. Boleh nggak di-set? Bisa nggak di-set? Jadi berapapun masuk udah begitu angkanya.
Ya. Jangan-jangan juga sudah di-set. Itu kan pemilu bukan di sini. Enggak, pemilu di Indonesia bukan di negara lain. Di negara Wakanda, Bang. Wakanda. Di negara Wakanda. Jadi misalnya dia punya sistem itu, katakanlah Sirekap. Tapi di negara Wakanda bukan Sirekap namanya, ganti aja namanya gitu kan. Angka sudah segitu sebelum masuk dari sebegitu, misalnya seperti itu, dan masuk pun akan terus begitu angkanya. Berbeda 0,0,0. Memang salah satu tim IT dari salah satu paslon sudah pernah menganalisa ini. Di sini ditarik, di sini masuk, di sini dikurangi, di sini nambah. Jadi tetap akumulatifnya segitu aja. Iya. Jadi tanda kutip buat menggocek, Bang. Menggocek kita masyarakat ini. Betul. Jadi saya nggak ahli IT loh. Jadi ibarat saya, kalau saya di kampung halaman sudah dibuat batang sawahnya. Gadu-gadu kalau bahasa Bataknya. Kalau di sawah kan ada pematang sawah, dia udah dibuat kanal-kanal itu. Kalau masuk tetap kanal itu. Padahal secara logikalnya gitu. Kadang-kadang harus naik mundur kan, maju mundur kan. Karena bisa saja dari satu daerah adalah pemilihnya mayoritas di situ salah satu paslon di Wakanda ini, gitu kan? Ini harusnya dia naik dong. Tapi berapa pun masuk segitu terus. Kan agak menarik negara Wakanda ini. Tapi problemnya memang kita obrolan begini itu kan, Bang, di Wakanda. Atau di kita ini ya selesai dan berhenti nggak sampai akar rumput, Bang. Jadi akar rumput nggak mendapatkan pencerahan tadi, kayak misalnya soal undang-undang, pelanggaran MK dan sebagainya, nggak nyampe di bawah, Bang. Betul, saya setuju. Yang salah siapa? Partai. Karena salah satu tugas partai adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Mereka sudah menjadi program utama mereka nggak pendidikan politik itu? No. Program utama mereka adalah bagaimana menang. Bagaimana membuat undang-undang yang sesuai kepentingan mereka. Kadang-kadang di undang-undang itu dimainkan juga pasal karet. Kan ada pasal tembakau dulu kan? Iya kan? Pasal tembakau yang bisa ditransaksikan. Baru kemudian bisa nggak dengan memakai kata dapat, bla 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 dapat. Serba karet kan? Keuangan partai dapat dilaporkan. Jika masyarakat meminta dapat, berarti bisa walaupun masyarakat minta. Misalnya ini andaikan ini pasalnya loh, ini contoh saja. Nah, andaikan masyarakat minta dapat, berarti boleh. Tidak diberikan boleh nggak? Ini permainan. Maka saya katakan kesadaran itu belum tinggi kita. Bagaimana kita berkuasa, itu menjadi kita. Nah, kalau keseluruhan partai yang ada di Indonesia memang belum kita temukan yang ideal. Bahkan boleh jadi di seluruh dunia tidak kita temukan itu yang ideal. Tetapi mana yang lebih ideal? Kan itu mendekati lebih ideal. Dari 10 partai, 10 fraksi yang lebih membawa Pancasila, yang lebih membawa pluralitas, yang lebih ideal, yang lebih memperjuangkan suatu ideologi daripada pragmatis. Bisa kita lihat itu yang pragmatis. Kalau menurut saya nggak mau sebut ya. 2 partai di Indonesia yang lebih ideal, lebih ideologis. Yang lainnya menurut saya masih saya pertanyakan. PDI dan PKS, Bang. Saya nggak mau sebut lah. warna. Abang Leng, warna juga nggak mau saya. Hanya 2, Bang. Menurut saya. Yang hanya lain 2. Yang lainnya tidak. Sederhana untuk jawabnya. Mau partai mana? Jangan disebut. Siap. Pendirian partai itu top down nggak? Dari atas ke bawah kan? Misalnya, ada memang dari boleh jadi 2 partai dari atas ke bawah, tapi dalam prosesnya ideologis, itu kan? Tapi yang lain top down. Misalnya ada nggak satu partai tertentu yang dulu mengatakan ini organisasi kemasyarakatan, oke? Tiba-tiba ada partai itu namanya sama, organisasi kemasyarakatan itu, ada di kantornya di Menteng. Abang sebutlah. Iya kan? Memang secara juridis formal, memang tidak jadi partai karena organisasi itu tetap ada. Tapi nama itu ada sama. Nah, inilah kecerdasan. Kecerdasan itu kita pakai kepada sesuatu yang tidak di luar atau di luar ideologis. Itu harusnya apa? Kalau sudah diucapkan, jadi harus kita lihat kualitatif. Gitu. Itu sama dengan apa ini sekarang. Katakanlah hak angket ini sudah digulirkan. Apakah terjadi nanti? Nah, bisa saja nanti bisa terwujud, bisa tidak terwujud, kan begitu ya? Bisa tidak terwujud karena ketemu di lobi hotel,
Lobby tanda kutip. Kalah kursi. Iya. Tapi memang dalam konteks hak angket seharusnya kalau saya boleh berpendapat Bang, itu semua paslon menggulirkan itu Bang DPR Bang. Kalau memang benar gitu. Ya kan? Jadi nggak ada takut-takutnya. Contoh misalkan paslon 3, gue punya kecurangan nih, ya udah gue angketin. Itu idealnya, semua calon harusnya. Semua calon Bang. Kan itu saya katakan di awal tadi. Iya. Harus semua calon bersama, gandeng tangan kita yuk. Iya. Hak angket. Bagus sekali, itulah demokrasi Indonesia. Dan dalam konteks DPR kan dia bertanggung jawab ke rakyat Bang. Betul. Iya kan? Tapi sudah ada nggak anggota DPR kita mengatakan tidak perlu? Oh ada juga Bang. Ada Bang. Nanti ku kasih YouTube-nya. Tidak perlu, belum saatnya. Kan pemborosan. Kan nggak mungkin kita lakukan hak angket itu hanya tinggal 8 bulan ke depan. Tidak ada urgensinya. Tidak ada urgensinya. Katanya, Maka teori komunikasi saya jawab atau konsep komunikasi. Pesan komunikasi didrive oleh kepentingan politiknya. Saya ulangi, pesan komunikasi politik yang dilontarkan ke ruang publik didrive oleh kepentingan politiknya. Maka posisi politiknya di mana? Maka kita bisa menganalisis, orang komunikasi bisa menangkap itu berdasarkan teori semiotika dan hermeneutika. Bisa kita menangkap itu. Sehingga kemarin seperti yang saya katakan tadi, saya ulang lagi, kok kritik mantap kepada pemerintah. Begitu duduk, wah saya IKN langsung istimewa, bagus katanya duduk dia di situ kan, mantap orang itu. Aja. PUPR keren. Sama dengan ketika 2014 berseberangan gitu ya, berkompetisi gitu ya. 2019 masuk menjadi bagian dari pemerintah. Jabatan satu menteri, alasannya untuk mempersatukan dan persaingan sudah selesai. Kita harus bangun bangsa ini. Emang oposisi tidak membangun bangsa? Gitu loh. Jadi selalu jadi masyarakat yang tidak ada ilmu pengetahuan atau katakanlah pendidikan yang nggak melek atau tidak ada pendidikan politik yang tidak dilakukan secara baik oleh partai, mereka telan habis itu. Yalah, bersatulah kita. Tetap bersatu. Bukankah oposisi itu adalah persatuan bangsa? Karena check and balance itu kan untuk rakyat. Ketika orang di luar kekuasaan menjadi oposisi, itu baik. Contoh misalnya atau ke depan. Dengan asumsi saya tidak tahu lah, salah satu paslon menang. Oke, saya nggak berani lo mengatakan paslon itu. Karena saya termasuk yang belum meyakini bisa terjadi 2 putaran. Ya, kita lihat 2 putaran potensi kan? Kita lihat aja nanti. Tapi anggaplah paslon A menang. Ya. Oke, para partai pendukung A ini berada di partai pemerintah. Ya. Itu jadi para partai di 2 partai harus di oposisi. Harusnya keluar. Jangan mau kalau didekati atau apa. Harus tetap mereka itu di oposisi. Misalnya ada berapa partai di sini di 2 paslon ini. Harus di oposisi. Bagus bangsa ini. Tapi ada yang nanti miring-miring ke sini. Apalagi dilihat ada misalnya katakanlah 2 kursi di kementerian kan, mantap barang. Karena kekuasaan itu empuk. Iya. Kenapa? Kalau orientasi kepada rakyat tujuannya, yang kalah harus di oposisi. Mutlak. Iya. Yang kalah harus di posisi. Nah, sebagai kalau kita memegang adalah demokrasi yang substansi. Kalau demokrasi pura-pura, ketika campaign kita berseberangan, baru setelah berkuasa kita gabung ke sana, ada partai spesialis itu. Spesialis ada di kekuasaan. Gak usah aku sebut nama partainya, Abang jangan usah sebut lah. Iya. Memang beringin itu nggak bisa Bang di tanah yang kering Bang. Jadi saya nggak mau sebut lah. Tapi boleh dong saya sebut satu partai yang bagus. PDI Perjuangan. Bang. Dia siap jadi oposisi, dia siap jadi penguasa ya, menang. Penguasa. Ketika masa Orde Baru, gitu kan, masa Orde Baru. Masa Orde Baru dia bangun partai itu kan begitu derasnya kekuatan daripada otoritarian itu. Tetapi dia tetap eksis, berjuang. Apa yang terjadi di Diponegoro? Sebuah dibuka catatan sejarah, Bang kutip aja nanti tambahan gitu ya. Kudanya yang tuli atau orang yang tuli gitu ya. Nah, kemudian masa SBY 2 periode. Iya. Oposisi PDI Perjuangan. Iya. Terbongkar BBM, ya kan Bang? Iya. Kasus besar itu kan. Jadi harus siap jadi oposisi. Jangan aku terus terang kalau ada partai selalu di pemerintahan dengan argumentasi lama. Kalah oposisi, menang kekuasaan. Itu aja udah. Supaya selama 5 tahun melakukan kontrol. Cek. Critical.
dan lain-lain sebagainya. Tentu oposisi yang produktif. Jangan cari-cari kesalahan pemerintah, saya nggak setuju juga. Tetapi pemerintah melakukan program ini, tawarkan program ini yang antitesis, bahwa ini lebih efektif, lebih bagus. Bisa kan? Jadi bisa misalnya 2 program yang dilakukan oleh pemerintah ini, dua-duanya bagus, tetapi mana lebih efektif? Mana lebih efisien? Bisa saja. Tapi problemnya di Indonesia kan oposisi nggak bakal dengar, Bang. Karena memang oposisi kita nggak kuat. Yang kedua, pendidikan politik bagi masyarakat belum juga memadai. Di situ, apakah sengaja masyarakat itu tidak diberikan pendidikan politik sampai ke desa-desa? Terus terang saya mengatakan, kalau kita pakai akal sehat ya, katakanlah dia terpilih seseorang itu karena bansos, karena pemberian uang. Manusia itu makhluk ekonomikus. Yang memberikan uang itu akan hitung-hitung juga ketika menjabat harus balik. Iya kan? Berapa pengeluaran gua, berapa yang harus kuambil setelah menjabat, lalu berapa untung gue. Itu kan matematika keluar tuh, Bang, ya. Keluar matematika ekonomi. Keluar itu setiap manusia itu. Nah, oleh karena itu ketika dia duduk di jabatan itu, gak usah heran. Ada menteri yang disekolahkan kan? Tanda kutip. Ya, ada legislatif, ada korupsi berjemaah. Baru kemudian ada lagi katakanlah di daerah, bahwa antara kepala daerah dengan DPRD itu bersahabatnya itu gitu kan? Karena apa? Kepala daerah anggota legislatif DPRD itu kan bisa saja istrinya anaknya kontraktor kan? Anaknya dia jadi kontraktor dalam di situ masalahnya. Perpanjangan tangan doang, Bang, ya. Iya, di situ masalah kita. Jadi maksud saya kita perbaiki bareng-bareng, tentu dengan apa? Ada nggak komitmen dari pemerintah pusat, siapapun presidennya nanti, itu dulu. Ada nggak komitmen itu? Ada nggak political will untuk memperbaiki? Oke, prosesnya bermasalah bisa saja. Oke, bisa saja tidak ada yang sempurna. Tapi begitu duduk di situ mau nggak memperbaiki ke bawah? Ya karena sudah power gitu kan. Nah, tapi kalau tidak mau, itu kan terus berlanjut kita, Bang. Akan mewariskan itu kepada generasi-generasi berikutnya. Coba tanya dulu, Bang, teman abang yang jadi anggota DPRD, mungkin seusia abang atau DPR pusat. Coba interview dulu sebagai sahabat. Kan yang dipikirkan adalah bahwa bagaimana saya salah satu memperolehnya adalah bagaimana saya memperoleh katakanlah finansial kan, materi kan. Nah, kalau dipikir-pikir anggota DPR gitu ya, sebelum dia menjadi anggota DPR kan mobilnya kayak mobil gue, gitu kan. Begitu dia anggota DPR 3 tahun, Alphard, Bang. Iya, kan namanya DPR, Bang, Dewan Perwakilan Rakyat, Bang. Jadi kalau rakyatnya pengen Alphard diwujudkan sama DPR ya, Bang. Oh gitu. Diwakilin, Bang. Namanya perwakilan. Oh iya ya. Jadi mewakili rakyat yang punya Alphard gitu ya. Iya dong. Kita pengen punya Alphard diwakili sama DPR kan gitu, Bang. Oh. Jadi rakyat hanya bermimpi. Iya, Bang. Toh sudah ada wakil kita makainya gitu kan. Iya, Bang. Bagus juga, baru ini saya tahu ini. Kalau di podcast di mana-mana nanti saya tambahkan itu nanti. Menambah pengetahuan saya. Nah, demikian. Menurut Abang, Anda ini, Prabowo Gibran jadi presiden, political will untuk memperbaiki ke bawah itu ada harapan, Bang? Atau Abang ada catatan apa? Kan tadi Abang bilang nih, walaupun proses bermasalah, oke lah. Siapapun paslonnya nanti, tapi mau ada political will-nya. Iya. Andai Prabowo Gibran, tapi memang masih bergulir semua, masih banyak potensi terjadi 2 putaran apapun. Harapan Abang ada. Baik. Ini pertanyaan bagus sekali nih. Ini pertanyaan wartawan yang senior ini. Saya sampai berpikir saya untuk menjawabnya. Tapi begini, tergantung daripada saya jawab dulu normatif ya, tanpa punya kepentingan politik dulu saya dalam konteks itu ya. Sangat tergantung kepada sosok tersebut yang abang sebut tadi. Ada enggak hati nurani? Ada enggak panggilan bahwa ini adalah untuk bangsa dan negara? Jadi bukan untuk kelompok partai yang mendukung dia. Salah satu contohnya misalnya, berani enggak mengangkat menteri yang bukan dari partai pengurung? Itu salah satu indikator. Kalau yang diusung nanti yang partai-partai yang tanda kutip berkeringat selama ini, saya kira harapan itu agak susah. Karena begitu masuk para menteri yang berkeringat, gitu ya, mereka punya kepentingan, punya barisan. Tapi apakah dia mau mengangkat menteri, pejabat atau apapun setingkat menteri yang dari istilahnya menteri jaken kabinet ahli, ya profesional, sesuai kompetensi, Bang. Sesuai kompetensi. Itu akan ada harapan baru.
gitu ya. Tapi kalau memang dari partai pengusung dengan alasan bisa saja, wah di partai kan juga punya profesor ahli gitu. Ya. Tetapi profesor yang anggaplah profesor yang ada di partai itu, profesor yang ada di sini yang bukan partai, anggap kemampuannya sama, pasti yang di sini lebih netral, lebih objektif. Ya. Karena dia tidak berhutang politik. Kalau yang ada di partai kan barisannya kuat juga misalnya. Nah, kita lihat saja nanti. Berarti politik tadi bisa kita deteksi pas pembentukan kabinet nanti. Betul, salah satu diantaranya gitu ya. Itu kan nggak lama soalnya Bang, ya, setelah pelantikan kan langsung susunan. Betul, tuh. salah satu diantaranya bisa itu kita menduga harapan itu semakin baik atau tidak, atau harapan yang tidak baik gitu ya. Bisa salah satu menduga itu. Karena acap kali begini. Ketika diangkat menteri-menteri itu Bang, gitu ya. Kan ada juga sekelompok masyarakat atau kelompok relawan atau apapun namanya menjustifikasi bahwa itu orang tepat, orang yang bagus. Dibentuk lagi opini publik Bang. Sementara opini publik yang kita berbasis kepada demokrasi substansial nggak kuat kita bermain di ruang publik. Karena realitas sosial dibangun melalui dialektika. Sama, ini teoretikalnya aja, ya. Kenapa perempuan harus panjang rambutnya? Karena itu dikonstruksi, gitu kan? Maka postmodernisme ada membuat rambut perempuan cepat di sini, panjang di sini dan lain-lain. Itu posmo, gitu. Tetapi dikonstruksi sedemikian rupa bahwa perempuan itu harus panjang rambutnya, bahwa laki-laki itu harus cepat atau apapun namanya, gitu kan? Tidak boleh memasak di rumah misalnya untuk di Indonesia. Itu bukan pekerjaan menginjak kelapa harus laki-laki. Kenapa tidak harus perempuan misalnya? Nah, itulah yang disebut dengan social construction theory Peter Berger dan Thomas Lackman. Bahwa realitas sosial itu kita bangun bersama. Kita bangun. Misalnya, contoh. Kenapa misalnya kita atau bukan kita, sekelompok orang. Berbeda agama mereka berseberangan. Karena dikonstruksi bahwa ini begini. Belum punya kesadaran yang tinggi semua orang. Gitu. Maka di negara-negara maju nggak dipersoalkan itu. Apapun agamamu silahkan lakukan. Gitu kan? Di negara-negara maju. Kalau kita masih mempersoalkan itu, artinya dikonstruksi bahwa kita berseberangan. Nah, demikian juga nanti dalam konteks itu. Karena ada pemerintahan, dikonstruksi bahwa mereka itu yang benar, bla 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 bla. Sekarang sudah mulai, coba dicek dulu dialektika tentang makan siang gratis sama minum susu gratis gitu. Udah berdialektika lagi tuh. Memang hal yang tidak baik kalau terus dikabar-kabarkan, dikasih terus ke masyarakat jadi hal yang benar. Itu pernyataan secara katakanlah bahasa sederhananya. Tetapi saya akan katakan itu dalam konteks teoritikal dan teori seperti itu. Jadi Peter Berger mengatakan ada 3 tahap dalam pembentukan, kalau seluruh diucapkan itu jadi benar kan gitu. Nah, Peter Berger mengatakan bahwa ada 3 tahap. Yaitu tahap pertama adalah eksternalisasi, pencurahan pikiran dan pandangan seperti yang katakan tadi. Terus baru ada objektivasi, menjadi norma, menjadi kebiasaan, menjadi nilai, objektivasi, nilai. Baru kemudian diinternalisasi, terus itu. Diinternalisasi, terus. Maka nggak usah heran, nggak usah kesebut Bang. Ya kan? Bahwa salah satu tokoh tertentu di Republik ini nggak pernah salah kan? Maka orang tiba-tiba sadar sekarang. Nggak nyangka. Saya termasuk yang kena itu. Saya termasuk istilah prank itu apalah namanya. Saya kecewa berat. Saya masih mengganjal Bang. Tadi Abang menilai bahwa political will dari mulai penyusunan kabinet itu akhirnya menentukan. Ya. Terus Abang tadi bilang soal profesor dan sebagainya lah. Ya. Sedangkan partai politik juga punya. Saya juga punya profesor sebagainya Bang. Itu juga pemikiran awal saya Bang, sebelum akhirnya misalkan ada mensesnek kita Bang. Itu guru besar loh Bang. Betul. Profesor, profesional. Kalau di Tempo Bang, itu dimuat. Guru besar inilah orang yang akhirnya menjadi di Tempo bocor halus. Iya Bang, pelaksana tugas Bang. Silakan teman-teman cari siapa namanya ya. Pelaksana tugas untuknya yang terjadi begini, cawe-cawe di MK, cawe-cawe di ini sebagainya. Ini orangnya Bang, profesional Bang. Maka itu profesor Bang. Saya tidak mau sebut nama atau sosok tersebut. Tapi yang pasti bahwa ada nggak profesor yang ideologis. Tidak lagi dia berpikirkan tentang materi. Sudah selesai dengan dirinya. Ada. Tapi ada nggak profesor yang cawe-cawe? Ada. Itu harus jujur.
Jadi saya tidak mengatakan yang tadi itu saya katakan cawe-cawe gitu ya. Silakan diinvestigasi. Misalnya, contoh yang menurut saya profesor yang sudah selesai dengan dirinya, itu gajinya hanya 5 juta. Dia cukupkan gajinya itu, tetapi pandangannya tajam, demi dan humanis, gitu. Saya kira kalau boleh saya sebut namanya Frans Magnus Suseno. Sudah selesai dengan dirinya. Gitu. Satu lagi, menurut saya saya bisa dibantah adalah menurut saya imam besar Masjid Istiqlal yang sudah selesai dengan dirinya. Tetapi pernahkah kita wacanakan mereka jadi presiden kita? Pernah kita wacanakan dia jadi menteri kita? Enggak. Padahal mereka itu orang-orang hebat. Udah selesai dengan dirinya. Sempat muncul pengen jadi wapres bang, Istiqlal bang, Prof Nasar, tapi akhirnya tenggelam aja. Kenapa? Bukan keluarganya bang. Karena begini, itu tenggelam karena adalah elektabilitas kan. Jadi kita adalah mencari pemimpin yang elektabilitasnya tinggi waktu sebelum pemasangan. Siapa survei? Kita dikendalikan oleh para surveyor itu untuk menentukan pemimpin. Padahal seorang pemimpin kuantitatif atau kualitatif bang? Kualitatif kan? Yang berkualitas dong. Kenapa? Setiap orang semakin cerdas semakin menunduk ilmu padi. Tapi setiap semua maka dia butuhkan survei. Seperti padi yang di kampung gue, kalau tidak berisi kan begini dia, kosong. Itu dibutuhkan itu para surveyor itu. Maka saya katakan kepada teman-teman surveyor, kalian para surveyor, udahlah kalian survei dulu atau teliti dulu, bukan survei. Teliti dulu pendekatan dengan kualitatif. Siapa pemimpin yang berkualitas di Republik ini? Bukan orang yang dikenal orang yang elektabilitasnya tinggi, tidak. Karena itu susah kita mencari negarawan. Maka saya terus terang, saya termasuk yang kecewa dengan satu orang itu. Karena dulu pikiran saya dia berkualitas. Pak Jokowi bang. Saya nggak mau sebut lah, abang lah menyebut itulah, gitu kan. Maka di salah satu, jangan tegas karena aku bukan itu yang kuinginkan. Saya ada di suatu stasiun radio yang live di suatu radio berita terkemuka di Indonesia, radio swasta terkemuka, nggak usah sebut nama medianya lagi. Media berita terkemuka nomor 1 papan atas di Indonesia. Saya live karena sering saya live di situ. Penanya kan interaktif. Pak Emrus dulu bela-bela ini disebutlah nama itu sosok itu. Kok Emrus sekarang udah kritik? Saya bilang, saya termasuk yang kecewa. Sama dengan saya dengan Gunawan Muhammad. Saya kecewa. Sama dengan saya dengan Butet Kartarejasa. Iya. Itu kecewa Pak Jokowi itu bang, mereka berdua bang. Kecewa mereka ke situ. Tapi kekecewaan saya sama. Tapi kecewa kepada siapa kan bisa aja berbeda kan. Tapi tingkat kekecewaan kami sama. Kekecewaan Bang Emrus kepada Pak Jokowi kami sangat mengerti bang. Karena apa? Di podcast inilah politisi senior sekelas Bang Panda pun sampai nangis bang. Tapi bukan berarti yang abang sebut namanya tadi yang aku tidak mau memfokuskan. Ini bagus juga dia. Bagus pertanyaan itu. Bukan apa-apa. Gue dosen jurnalistik. Bagaimana kita memasukkan ke perangkap wawancara kita kan? Ada kan model perangkap begini kan? Strukturnya dalam berwawancara. Tahu gue. Jadi bisa gue melepaskan. Tapi terserah publik. Mungkin publik juga ketika menonton ini mereka bisa saja mempersepsikan, memaknai apapun. Gitu ya. Apakah kepada yang abang sebut atau tidak, mereka pasti punya persepsi. Kenapa? Teori komunikasi, simbol atau ucapan atau kalimat tak bermakna. Manusia yang memberikan makna, menafsirkan. Jadi bisa saja publik atau abang memaknai seperti itu, hak abang. Gitu ya. Nah, publik juga menafsirkan arahnya ke seperti yang abang katakan, bisa saja itu hak mereka. Begitu ya. Tapi sengaja saya tidak menyebut karena saya ingin bahwa muncul kesadaran baru dari orang yang bersangkutan tanpa menyebut namanya. Ini pertanyaan terakhir bang. Nah, pertanyaan terakhir. Lanjut juga nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir bang. Jadi profil rating Pak Jokowi itu tinggi banget bang. Iya kan. Terlepas akhirnya bagi-bagi bansos sebagainya. Melalui kacamata abang sebagai komunikolog Indonesia bang. Apa bagus bang komunikasi dari Pak Jokowi bang selama ini? Baik, kalau saya berpendapat bahwa kenapa satu sosok tertentu dikagumin dalam konteks komunikasi siapapun itu, ada yang disebut dengan fandom. Teori fandom. Jadi ngefans banget gitu ya.
Nah, ngefans itu bisa karena memang secara natural bahwa dia adalah homogen dengan masyarakat. Sebagai representasi perilakunya sebagai representasi perilaku masyarakat. Gitu ya. Fandom. Kalau itu fandom yang bagus. Ngefans gitu ya. Tetapi bisa juga ngefans karena hasil konstruksi. Misalnya, boleh nggak suatu tim saya membuat lelaki yang sopan, yang santun seperti Emrus ini? Atau sebaliknya, bisa nggak diwacanakan seperti abang katakan tadi, bahwa sering diucapkan bahwa saya adalah dosen yang jahat? Boleh saja. Tergantung kepentingan. Tergantung daripada wacana di ruang publik kan gitu. Nah, oleh karena itulah maka si sosok tersebut apakah didukung atau difandomkan, di ngefansnya secara natural atau memang hasil konstruksi. Kan itu yang menjadi kita bongkar. Kalau saya berpendapat bahwa di Indonesia yang memang tokoh yang secara natural dihargai oleh masyarakat secara natural, tidak berdasarkan proses rekayasa komunikasi, yaitu Bung Karno. Kalau saya mengatakan Bung Karno adalah sosok yang memang lebih natural ketokohannya. Setelah itu saya terus terang masih agak ragu saya. Bu Mega bang. Saya kira nggak usah lah dulu kalau saya komentar tentang Bu Mega. Karena saya ayahnya sudah saya sampaikan kan. Saya sebut Bu Mega nanti seolah-olah Emrus jelas garisnya ke sana nanti repot lagi gitu kan. Terakhir Bang Emrus buat para penonton Keadilan TV, apa yang mau Abang sampaikan, karena kan kami Keadilan TV menganggap Abang ini adalah termasuk golongan intelektual. Saya jadi teringat guru-guru besar yang petisi Bulak Sumur, terus langsung di mana-mana universitas pada deklarasi Bang soal suara kebatinan. Nah, terakhir Bang, apa yang mau Abang sampaikan teman-teman nonton soal menjaga demokrasi substansial yang tadi Abang paparkan, bukan demokrasi seolah-olah. Baik, terima kasih kesempatan sebagai closing statement bahwa saya sebagai komunikolog Indonesia menjawab katakanlah pertanyaan tersebut sebagai closing statement saya adalah kepada seluruh pemirsa Keadilan TV ya. Bukan TV Keadilan ya, Keadilan TV. Saya menyarankan supaya lebih kritikal, lebih kritis, tidak begitu mudah percaya kepada pesan-pesan komunikasi yang dilontarkan para politisi. Lihat rekam jejaknya, lihat kehidupan keluarganya, lihat cara-cara berpolitiknya. Itu pun harus kita lihat secara komprehensif. Tidak boleh kita lihat hanya di awal, di tengah, dan di akhir. Tapi lihat menjadi satu kesatuan. Apakah ada sinkronisasi? Apakah ada benang merah daripada konsistensi dari seseorang itu? Nah, kalau ada perubahan yang mula-mulanya dia adalah ideologis, sederhana dan kerakyatan, kemudian di tengah atau di akhir ada perubahan, menurut saya bahwa dia telah terjadi perubahan perilaku, bahwa kekuasaan menjadi sesuatu yang utama bagi orang yang bersangkutan. Kemudian saya berpendapat bahwa kita harus mendengar, menyimak, memahami pesan-pesan moral dari siapapun. Karena memang perubahan sosial itu bisa datang dari individu, bisa datang dari sekelompok masyarakat. Nah, kalau kita lihat perubahan-perubahan sosial yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh tertentu, apakah mereka punya kepentingan politik? Kepentingan sesaat, kepentingan politik maksud saya kepentingan politik pragmatis. Tapi kalau kepentingan politik kenegarawan boleh, gitu ya. Nah, misalnya contoh, para guru besar, para akademisi yang mulai bergerak menurut catatan saya dari UGM dan sekarang sudah bergerak kepada semua perguruan tinggi yang mayoritas yaitu mencapai lebih daripada 100 perguruan tinggi yang menyatakan kekecewaannya. Saya kira perlu diperhatikan, perlu disimak, perlu dipahami. Ada apa di negara Republik kita sekarang ini? Oleh karena itulah saya kira para agen perubahan, akademisi menurut saya salah satu agen perubahan kita harus kita dengar. Para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah selesai dengan dirinya tidak lagi butuh cawe-cawe untuk jabatan, tidak butuh lagi boleh dikatakan kehidupan dunia dengan katakanlah mobil mewah, rumah mewah, kekayaan dan lain-lain sebagainya. Mereka sudah selesai dengan dirinya. Nah, untuk itu saya kira tokoh-tokoh semacam itu perlu kita dengar
dan perlu menjadi teladan. Oleh karena itu, para pemirsa Keadilan TV supaya menyimak semua pesan-pesan komunikasi yang dilontarkan di ruang publik, dan kalau ada sesuatu yang dipertanyakan, kata kunci daripada berita, kata kunci daripada ucapannya itu baru konfirmasi kepada media-media arus utama yang memang dikelola secara profesional, di mana ada proses jurnalistik yang baik atas dasar undang-undang pokok pers, atas dasar kode etik jurnalistik. Rujuklah ke sana. Mohon maaf, saya harus katakan, media-media yang kredibel di Indonesia salah satu adalah Keadilan TV dan dengan majalahnya dan grup medianya. Baru kemudian adalah grup Kompas. Saya kira itu sangat kredibel. Nah, inilah yang saran saya untuk grup Kompas, termasuk online-nya tentunya, itu menjadi sumber kita untuk mengkonfirmasi apa yang diwacanakan. Tetapi hati-hati mengakses media. Ketika pemilik media itu juga penentu partai politik, maka bisa mereka memainkan framing atau agenda setting. Nonton tetap media tersebut, tetapi jangan sampai kita di bawah digiring oleh para pemilik media yang sekaligus pengambil keputusan di sebuah partai politik. Demikian. Luar biasa, terima kasih banyak Emrus, Bang Emrus. Banyak edukasi, informasi buat pemirsa teman-teman. Luar biasa. Oke. Teman-teman Keadilan TV, demikian podcast bersama Bang Emrus Siombing, komunikolog Indonesia. Terima kasih Bang sudah dengan TV. Sehat selalu, lancar agendanya Bang. Terima kasih atas undangannya juga, diberikan kesempatan saya menjadi narasumber di sini kan. Iya Bang. Oke, buat teman-teman yang mau kirim komentar, silakan di kolom komentar, masukkan segala macam, like, komen dan share. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV berikutnya. Gitu Bang Arif. Siap. Oke. Salam Persatuan Indonesia. Merdeka.